mengenal Kitab Wahyu Yesus Kristus. Kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes sekitar tahun 96 Masehi. Pada waktu itu, ia diasingkan di Pulau Patmos. Kitab Wahyu bukan tentang antikris, setan, iblis, surga dan neraka. Yang terutama di sini adalah Tuhan Yesus Kristus yang akan kembali untuk kedua kalinya. Buku Wahyu berisi 16 penglihatan yang terdiri dari 22 pasal. Di pasal 1-3, Yohanes diminta untuk menulis surat kepada ketujuh gereja di Asia Kecil, yaitu gereja di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Di pasal 4-5, Yohanes melihat Allah Bapa yang duduk di atas tahtanya. Ia memberikan gulungan kitab kepada Sang Anak Domba, yaitu Yesus Kristus. Di pasal 6, Tuhan Yesus membuka materai yang ada di gulungan itu. Ketika ia membuka keempat materai yang pertama, muncullah keempat penunggang kuda akhir zaman yang membawa roh peperangan, kelaparan, dan kematian. Di pasal 7, Yohanes melihat keempat malaikat menahan keempat angin pembawa kebinasaan sampai seluruh keturunan bangsa Israel dimateraikan. Rasul Yohanes juga melihat kumpulan orang-orang dari berbagai bangsa yang tak terhitung banyaknya yang selamat dari masa kesengsaraan besar. Di Kejadian 3 ayat yang ke-15, Allah bernubuat bahwa keturunan wanita yang disebutkan di ayat itu akan menghancurkan kepala dari si ular yang dulu membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Buku Wahyu menyingkapkan bahwa si ular tua itu adalah sang iblis. Dialah yang menyebabkan pemberontakan di Taman Eden. Keturunan utama wanita itu ialah Mesias, yaitu Yesus Kristus, sang Raja segala raja. Buku Wahyu juga menubuatkan bahwa ia akan memerintah di surga bersama dengan orang-orang kudus. Di pasal 8 dan 9, Tuhan Yesus membuka materai yang ketujuh, lalu Yohanes melihat 7 malaikat memegang ketujuh sangkakala. Setiap kali sangkakala ditiupkan, terjadi penghakiman Allah atas manusia. Di pasal 10 dan 11, Yohanes diberikan gulungan kitab kecil oleh seorang malaikat dan ia disuruh untuk memakannya. Lalu ia diminta untuk mengukur bait suci Allah, dan selain itu ia juga melihat kedua saksi Allah. Ketika malaikat ketujuh membunyikan sangkakalanya, terdengar suara nyaring berkata, "Pemerintahan atas dunia akan dikuasai oleh Kristus yang akan memerintah sebagai Raja sampai selamanya." Di pasal 12, Yohanes menyaksikan kelahiran seorang putra yang langsung dibawa ke tata Allah. Yohanes juga melihat sang iblis dan malaikat-malaikat pengikutnya dilemparkan ke bumi. Lalu di pasal 13, ada penglihatan tentang sang antikris dan sang nabi palsu yang menguasai dunia. Pasal 14 memperlihatkan sang anak domba yang berdiri di Gunung Sion bersama dengan 144.000 orang. Di pasal 15-16, 7 malaikat Allah menumpahkan cawan murka Allah ke bumi. Dan terjadi perang besar yang disebut dengan Harmagedon. Pasal 17 dan 18 mengisahkan tentang penghakiman sang pelacur besar yang adalah Babylon, yang menunggangi sang binatang buas yang melambangkan bangsa-bangsa yang berada di bawah kuasa sang iblis. Pada akhirnya, Tuhan membuat bangsa-bangsa tersebut berbalik menghancurkan Babel. Di pasal 19, Tuhan Yesus datang kembali beserta para pasukan surgawi melenyapkan orang-orang jahat. 3 penglihatan terakhir dari pasal 20-22 menunjukkan bagaimana sang iblis dilemparkan ke jurang maut selama Kristus memerintah selama 1000 tahun. Orang-orang percaya dibangkitkan di bumi dan orang-orang jahat dibinasakan untuk selama-lamanya. Yohanes juga melihat Yerusalem baru turun dari surga. Kota ini merupakan tempat tinggal orang-orang kudus
di mana terdapat kehidupan yang kekal. Pada waktu membaca kitab Wahyu, perhatikan bahwa bagaimana janji-janji Allah di Perjanjian Lama akan digenapi. Bahwa Allah akan menggunakan putranya, Yesus Kristus, untuk memusnahkan kejahatan. Dan bahwa kehendak Allah akan terjadi di bumi seperti di surga untuk selama-lamanya melalui kerajaan Allah.